Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Divaratu Aulia dengan NIM 24109112200055. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi, yaitu surface anatomy atau anatomi permukaan, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Abdullah Oski Iliandri sebagai dosen pengampu mata kuliah anatomi. Jadi kita mulai saja ya. Sebelum kita mengetahui apa itu anatomi permukaan, harusnya kita udah tahu dulu dong apa definisi dari anatomi sendiri. Jadi istilah anatomi ini berasal dari bahasa Yunani, temnein, yang berarti memotong. Jadi anatomi itu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh makhluk hidup. Anatomi meliputi struktur-struktur yang dapat dilihat secara makroskopik dan secara mikroskopik gitu. Nah, ini secara umum posisi anatomis kita yang benar seperti ini. Kepala menghadap ke depan, terus badannya tegak, menghadap ke depan juga, terus tangan lurus gini dan rapat gini, menghadap ke depan, terus ibu jari menjauhi titik tengah, sama kaki menghadap ke depan juga. Jadi ini posisi anatomis yang ideal bagi kita untuk mempelajari anatomi. Nah, tadi kan anatomi katanya memotong ya. Nah, di anatomi sendiri ada beberapa atau berbagai macam potongan, sumbu, dan bidang dalam analisis tubuh manusia. Nah, sumbu-sumbunya ini dibagi menjadi 3, sumbu sagital, transversal, dan longitudinal. Kalau sagital dia itu tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Jadi dia tegak lurus gini seret gitu, dia membagi kanan dan kiri. Kalau yang transversal dia membagi atas bawah. Kalau yang longitudinal atau vertikal dia membagi depan dan belakang. Nah, bidang utamanya dia itu ada bidang median atau sagital, transversal, dan frontal. Ini sama aja ya, intinya dia bidangnya yang sagital tuh membagi tubuh menjadi 2 belahan yang sama. Kalau yang transversal memotong tubuh tegak lurus, kalau yang frontal tuh sejajar dengan dahi. Kenapa kok pemotongan tubuh ini dia berbagai macam gitu? Kenapa nggak cuma sekali motong aja gitu, satu macam doang, satu motif doang motongnya? Karena ada beberapa organ atau struktur yang bisa dilihat dengan salah satu sumbu tersebut. Jadi ada organ yang bisa dilihat secara sagital, ada juga organ yang bisa dilihat secara transversal. Jadi nggak semua organ tuh bisa terlihat dengan satu potongan doang gitu. Jadi dibutuhkan berbagai macam sumbu potong dan bidang-bidang utamanya seperti itu. Nah, ini arah dan posisi yang menunjukkan bagian tubuh. Jadi kalau kita menunjukkan tubuh itu ada panduannya sendiri atau istilahnya sendiri untuk menunjukkan arah dan posisi bagian tubuh. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, superior dan inferior. Kalau superior itu dia atas, inferior dia tuh bawah. Jadi superior atas, inferior bagian tubuh bagian bawah. Kranial dan kaudal. Kranial itu yang mengarah ke kepala, kalau kaudal itu yang mengarah ke sakrum atau ke bagian bawah sini, ke tulang ekor, ke kaki sini, itu namanya kaudal. Terus medial dan lateral. Kalau medial dia itu mendekati garis tengah. Jadi kalau misalnya ini dibagi 2, seret gitu. Nah, medial tuh dia yang mendekati garis tengah tersebut. Kalau lateral kebalikannya, dia yang menjauhi garis tengah. Terus untuk proksimal dan distal itu biasanya dia untuk kaki dan tangan, karena proksimal tuh dia yang mendekati batang tubuh, distal yang menjauhi batang tubuh. Jadi ini kan batang tubuhnya nih, proksimal dia yang mendekati nih titik percabangannya nih. Nih, proksimal dia yang ke arah sana. Kalau distal dia yang menjauhi. Nih, distal menjauhi. Terus untuk kanan dan kiri, kalau kanan tuh dia namanya dexter atau dextra. Kalau kiri dia namanya sinister atau sinistra. Jadi memang ada istilah-istilah tersendiri untuk menjelaskan arah dan posisi bagian tubuh secara anatomi itu. Dan memang istilah ini diambil dari bahasa Latin seperti itu, teman-teman.
Oke, lanjut ke anatomi permukaan tadi yang di judul kita ya, anatomi permukaan. Anatomi permukaan itu cabang dari ilmu anatomi yang mempelajari struktur dan bentuk tubuh manusia serta hubungan antara bagian-bagian tubuh yang dapat dilihat dan diraba dari permukaan atau penampilan luar tubuh. Jadi ini secara garis besarnya lah di depannya yang bisa kita lihat terlebih dulu sebelum kita menelisik, menganalisis lebih dalam tubuh kita. Anatomi permukaan ini penting karena dia yang paling bisa dilihat dan bisa diraba oleh kita, dan terlihatlah intinya penampilan luar tubuh kita itu seperti apa gitu. Nah, ini tampak depan tubuh kita, laki-laki dan perempuan ya, kelihatan semua. Jelasnya seperti apa kita bahas satu-satu. Kaput itu kepala. Ini kepala ini namanya kaput. Terus kolum itu leher. Terus trunkus atau torso itu dia badan. Nah, trunkus ini dia dibagi lagi menjadi 3 bagian: toraks, abdomen, dan pelvis. Toraks itu dada, abdomen itu dia perut, kalau pelvis dia itu pinggul. Jadi ini kan badan tubuh kan, dia dibagi lagi menjadi 3, ada dada, perut, dan pinggul. Lalu selain kepala, leher, dan badan tubuh, ada juga bagian ekstremitas. Ekstremitas itu apa? Dia lebih ke alat gerak tubuh kita. Dia ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, atau membran superius dan membran inferius. Kita bahas satu-satu. Kalau membran superius itu atau yang tangan ini, dia dibagi menjadi 3 bagian: brachium, antabrachium, dan manus. Kalau brachium itu dia dari bahu ke siku. Kalau antabrachium dia dari siku ke pergelangan tangan. Kalau manus dia itu pergelangan tangan dan telapak tangan ini sendiri gitu. Lanjut ke kaki atau membran inferius, dia ada femur, crus, dan pes. Kalau femur itu dia paha, kalau crus dia itu betis, kalau pes itu dia telapak kaki. Jadi seperti itu ya teman-teman, tampak depan secara anatomis tubuh kita. Nah, ini tampak belakangnya garis besar sama sih, kaput, kolum, membran, inferius, superius gitu. Nah, tapi yang membedakan di belakang ini dia nggak dibagi lagi menjadi tadi yang toraks, abdomen, sama pelvis tadi, tapi dia dinamakan dorsum. Dorsum atau dorso itu artinya punggung. Jadi kalau yang belakang ini namanya dia tetap termasuk trunkus atau badan tubuh, tapi dia namanya bagiannya adalah dorsum atau dorso. Nah, kita lihat dari sini antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan yang memang kelihatan jelas secara anatomis ya, mulai dari ukuran pinggulnya nih. Kalau yang cewek kan pinggangnya kecil, pinggulnya membesar gitu. Kalau yang cowok dia rata nih pinggulnya, seret gitu. Itu ada kegunaannya sendiri. Nanti di organ reproduksi akan dibahas gitu. Terus juga dari bahu, kalau bahunya cowok itu lebih bidang, terus lebih tegak gitu kan. Sedangkan kalau cewek dia lebih kecil dan lebih feminim lah kelihatannya. Terus yang tadi di depan tadi ini, kalau yang laki-laki mukanya kelihatan dari rahangnya sendiri dia tegas, ada jawline-nya ini di sini. Terus kalau yang cewek dia lebih feminim kelihatan. Jadi memang banyak sekali perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara anatomis, secara biologis. Jadi kita nggak bisa mengelak itu, dan kita tidak sepatutnya cewek menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan seperti itu, karena kita memang diciptakan berbeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui secara umum gitu, secara luas tubuh kita seperti apa, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari rambut dan alis. Rambut adalah filamen keratin yang tumbuh dari epidermis, dan kalau alis itu area rambut pendek di atas mata yang mengikuti bentuk arcus superciliaris. Arcus superciliaris itu apa? Dia tuh yang tulang di sini nih. Jadi alis dia mengikuti bentuk tulang arcus superciliaris ini, seret gitu. Kenapa kok bentuknya melengkung? Karena dia berfungsi untuk mengarahkan keringat agar jatuh dan menjauh dari tubuh. Jadi dia jatuh gini kan, ada gaya gravitasi kan. Jadi kalau misalnya dia mengikuti bentuknya alis atau bentuknya rambut kepala ini, dia akan jatuh dan menjauh dari tubuh sehingga nggak masuk ke dan membahayakan organ-organ atau
bagian tubuh kita gitu. Jadi keduanya berfungsi untuk melindungi tubuh dari keringat, debu, dan sinar matahari yang terik. Nah, selain rambut kepala dan alis, kita juga mempunyai rambut pubis dan rambut ketiak. Rambut pubis dulu kita bahas. Rambut pubis adalah rambut yang tumbuh di sekitar area kemaluan kita atau area genital. Genital itu pokoknya kalau ada kata genital berarti dia berhubungan dengan organ reproduksi manusia. Jadi rambut pubis adalah rambut yang tumbuh di sekitar area genital manusia, baik pada pria maupun wanita. Jadi kita semua secara alaminya punya rambut pubis. Nah, fungsinya untuk apa sih? Kurang lebih ada 4 kegunaan dari rambut pubis ini. Yang pertama, menjaga suhu di area genital. Yang kedua, menjaga kelembapan. Yang ketiga, melindungi dari debu dan kotoran. Yang terakhir, melindungi dari gesekan yang bisa memicu iritasi. Jadi misalnya kan kalau kita jalan kan pasti kayak bergesekan gitu kan ya area genital kita. Nah, itu dia bisa mengurangi gesekan yang memicu iritasi, atau saat berhubungan intim itu kan juga ada gesekan. Nah, itu juga rambut pubis itu di situ berfungsi untuk mengurangi gesekan yang memicu iritasi gitulah. Lanjut ke rambut ketiak, sama aja sih aslinya rambut yang tumbuh di daerah ketiak, tapi dia biasanya mulai tumbuh itu saat pubertas. Kalau pada wanita saat sudah menstruasi, kalau yang laki-laki itu saat sudah mimpi basah gitu. Jadi rambut ketiak ini juga berfungsi untuk mengurangi gesekan antara lengan dan tubuh saat bergerak. Jadi misalkan kalau kita jalan gini, nah kan tangan kita gerak, nah itu kan pasti ada gesekan antara lengan dan tubuh. Nah itulah rambut ketiak berfungsi untuk mengurangi gesekan yang ada. Atau saat kita misalnya mengangkat tangan gini nih, kan kayak ada gesekan gitu kan. Nah itu fungsinya rambut ketiak untuk mengurangi gesekan tersebut. Jadi mengurangi pemicu iritasi gitulah. Lalu kenapa kok misalnya rambut ini berfungsi untuk melindungi tubuh kita? Kenapa kok nggak semuanya dijadikan ada rambutnya tubuh kita satu badan berbulu kayak manusia purba gitu? Dan kenapa kita berbeda dari manusia-manusia zaman dulu yang berbulu bahkan ya, karena seluruh badannya sudah ada rambut-rambutnya itu? Karena kita sendiri ini adalah hasil dari seleksi alam. Jadi hanya manusia-manusia yang bertahan dan bisa beradaptasi pada lingkungan yang bisa mewariskan genetik kepada turunannya. Jadi kita ini sudah termasuk versi updateannya yang cocok lah untuk beradaptasi di lingkungan saat ini gitu. Jadi memang nggak usah dipertanyakan lagi kenapa kok kita bentuknya kayak gini, padahal manusia purba dulu kayak gitu. Itu karena itu sudah seleksi alam, kita yang sudah cocok dan kita itu yang bisa bertahan lah untuk lingkungan yang saat ini. Jadi bayangin aja kok zaman sekarang kita masih punya rambut yang lebat di seluruh tubuh, pasti tidak nyaman untuk beraktivitas sehari-hari seperti itu. Oke, lanjut dari rambut alis kita turun ke hidung atau nasal. Jadi secara anatomi, hidung adalah penonjolan pada vertebrata yang mengandung nostril. Nostril itu lubang hidung nih, dan berfungsi menyaring udara untuk pernafasan. Jadi memang hidung ini untuk pernafasan ya, alat pernafasan ya teman-teman, berbentuk segitiga agar fleksibel dan aerodinamis. Jadi kalau ada angin lewat gitu kayak nggak langsung masuk gitu, dia kan kayak memecah kanan kiri gitu. Jadi memang bentuknya segitiga agar fleksibel dan aerodinamis gitu. Terus ini secara anatominya strukturnya kayak gini, ada sphenoid sinus, ada nasal bone, ada vomer, terus ada di sini ada maksilanya, terus ada kartilage. Kartilage itu tulang rawan. Kenapa kok hidung kita terbuat dari tulang rawan? Karena tadi agar fleksibel. Nah, misalnya kan kita nih kayak mau ngucek hidung gitu, gatel gitu kan jadi bisa digerak-gerakan tanpa merubah bentuk asli hidung. Jadi gunanya kartilage itu dia lebih ke fleksibilitas dan mempertahankan bentuk dalam tekanan apapun gitu. Lanjut ke telinga. Telinga ini juga terbuat dari tulang rawan atau kartilage karena dia memberikan fleksibilitas,
ringan, dan pelindungan bagi struktur dalam telinga. Tulang rawan memungkinkan telinga mempertahankan bentuknya meskipun terkena tekanan, serta tumbuh seiring perkembangan individu. Desain ini juga membantu mengarahkan gelombang suara ke dalam suara pendengaran, meningkatkan kemampuan pendengaran secara keseluruhan. Jadi kenapa kok telinga kita itu juga terbuat dari tulang rawan atau kartilage, karena kan tulang kita di samping kanan kiri kan, sedangkan yang kalau kanan kiri itu rawan terkena gencetan atau tekanan gitu. Kalau misalkan kita kayak lagi bersandar gitu, pasti kan telinga kita nempel ke dinding kayak neken gitu. Nah itu fungsinya tulang rawan agar dia tetap mempertahankan bentuknya. Jadi nggak, bayangin aja pakai tulang yang beneran, tulang keras, pasti sakit kan, karena kalau ditekan-tekan gini, padahal dia harusnya dari tulang rawan gitu. Atau saat tidur, kalau misalnya kita capek telentang gitu, kita kan pasti mau nyamping, ngadep samping sambil meluk guling gitu, juga kan pasti telinganya yang kegencet. Nah itu fungsinya tulang rawan, jadi dia tuh biar lebih fleksibilitas, terus juga tetap mempertahankan bentuk telinga ini gitu. Nah lalu ini untuk struktur telinga ya, ada coclear, ada genang telinga, terus ini ada external acoustic meatusnya. Jadi memang sekecil telinga aja strukturnya itu udah rumit teman-teman. Jadi memang begitu kerennya ya Tuhan untuk menciptakan kita sebagai manusia gitu. Nah, lanjut ke kardiovaskular atau jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung ini terdiri dari 4 nih, atrium kanan, atrium kiri. Atrium itu serambi, sama ventricle. Ventricle itu bilik kanan dan bilik kiri. Keduanya ini bekerja sama untuk memastikan sirkulasi darah yang efisien. Nah, kita juga bisa ini mengukur kesehatan jantung kita atau kardiovaskular ini dengan mengecek tekanan darah. Tekanan darah terdiri dari 2 komponen, sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik itu tekanan maksimum saat jantung berkontraksi. Biasanya itu 120, dia dicatat sebagai angka yang pertama. Terus kalau tekanan diastolik itu tekanan minimum saat jantung beristirahat atau relaksasi, dia dicatat sebagai angka 2. Normalnya dia di angka 80-an gitu. Jadi keduanya penting untuk menilai kesehatan kardiovaskular. Jadi jangan lupa untuk mengecek tekanan darah kita setiap bulannya agar kita mengetahui ini apa yang terjadi pada jantung kita, karena jantung kan organ yang vital ya, jadi harus kita rawat dengan baik gitu. Nah, untuk cara kerja jantung sendiri gimana sih? Kok bisa sekecil ini memompa darah ke seluruh tubuh kita yang sangat gede gini? Jadi mekanismenya kayak gini. Kan ada darah kotor ya, yang penuh dengan yang penuh dengan karbon dioksida. Dia itu nanti masuk lewat vena cava superior sama vena cava inferior menuju atrium dextra. Jadi dia diterima di atrium dextra dulu atau serambi kanan. Di serambi kanan ini dia masuk lewat katup tricuspid ini ke ventricle dextra atau bilik kanan. Di bilik kanan ini nanti dia dipompa ke paru-paru lewat arteri pulmonalis kanan kiri ini. Arteri pulmonalis di paru-paru nanti itu dia akan dikonvert dari yang darah kotor yang isinya karbon dioksida itu, dia akan diubah menjadi darah bersih yang penuh dan kaya akan oksigen. Nah, kalau misalnya sudah bersih nih darahnya, dikembalikan lagi ke jantung lewat vena pulmonalis nih, kanan kiri nih vena pulmonalis lewat menuju ke atrium sinistra atau serambi kiri. Dari serambi kiri ini dia masuk lagi ke ventricle sinistra melewati katup bicuspid. Nah, di ventricle sinistra ini dia baru dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta gitu. Jadi mekanismenya masuk ke atrium dextra, ventricle dextra, terus dipompa dulu ke paru-paru, habis dari paru-paru dibersihin, masuk lagi ke atrium sinistra, sinistra masuk ke ventricle, baru dipompa ke seluruh tubuh. Nah, katup-katup ini gunanya untuk apa sih? Katup ini gunanya untuk menjadi kayak gerbang gitu, biar nggak balik darah yang sudah masuk tuh dia nggak bisa keluar lagi gitu. Jadi
fungsinya katup itu seperti itu. Sangat rumit ya, tapi seru. Dan ini itu bekerja seumur hidup kita, nggak pernah berhenti, karena kalau berhenti berarti kita sudah meninggal gitu, meningsoy. Soalnya ya udah, makanya itu jantung itu dikatakan organ vital karena dia tuh selalu bekerja, dan kalau misalnya dia capek sedikit atau berhenti sedikit ya udah kita langsung innalillahi gitu. Lanjut ke dari jantung kita turun ke perut. Nah, aslinya tubuh kita tuh juga ada kotak-kotaknya, tanpa harus nge-gym atau olahraga tuh kita sudah ada pembagian-pembagiannya sendiri, namanya abdominal region. Jadi ada namanya left hypochondriac region atau area hipokondriak di kiri. Dia itu letaknya di bawah tulang rusuk. Terus ada juga yang kanan, jadi kanan kiri itu sama, di bawah tulang rusuk. Terus yang ini epigastrik atau dia letaknya tuh di atas perut. Terus kalau yang lumbar kanan, lumbar kiri itu dia letaknya di tulang pinggang. Kalau yang umbilikal ini dia di pusar, bagian pusar ini namanya umbilical region. Terus kalau yang iliak kanan kiri itu dia letaknya di tulang pinggul. Jadi area iliak kiri, area iliak kanan itu dia letaknya di tulang pinggul ini. Terus kalau hipogastrik itu dia letaknya di bawah perut, seperti itu. Nah, ada organ-organ yang terdapat di dalam bagian-bagian ini apa aja, bisa dilihat di sini ya, dibaca liver hati, kandung empedu, ginjal kanan itu ada di right hypochondriac region. Terus kalau misalnya di epigastric region itu ada liver, ada stomach, ada pankreas, ada ginjal kanan kiri. Left hypochondriac itu berarti ada liver hati yang tip, terus pencernaan, limpa, ginjal kiri dan seterusnya. Jadi pembagian-pembagian ini bisa menjelaskan di mana letak organ-organ kita, seperti itu. Nah, lanjut setelah badan kita lanjut ke area ekstremitas. Kita mulai dari ekstremitas yang atas dulu ya. Tangan sebagai ekstremitas superior ini berfungsi sebagai alat utama untuk berinteraksi dengan lingkungan, memungkinkan aktivitas seperti menggenggam dan gerakan halus. Tangan memiliki kemampuan sensorik tinggi berkat banyaknya reseptor sentuhan. Dalam anatomi, tangan ini terdiri dari 3 bagian yang tadi saya sudah jelaskan pada awal video tadi, brachium, antebrachium, sama manus. Jadi kalau brachium itu dari bahu ke siku, kalau antebrachium itu dari siku ke pergelangan tangan, kalau manus itu dari pergelangan tangan dan telapak tangan itu sendiri gitu. Fungsinya ya tadi menggenggam, terus meraba, pokoknya kemampuan sensorik yang tinggi berkat banyaknya reseptor sentuhan, seperti itu. Lanjut ke ekstremitas yang bawah atau ekstremitas inferior. Kaki sebagai ekstremitas inferior berfungsi sebagai alat gerak utama dalam penopang berat tubuh manusia. Terdiri dari beberapa bagian, femur, krus, sama pes. Tadi ya, femur itu yang paha, krus itu yang betis, pes itu yang pergelangan kaki dan kaki. Kaki ini memainkan peran penting dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, dan melompat. Selain itu, kaki juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan postur tubuh, menjadikannya komponen vital dalam tubuh manusia. Jadi kaki ini memang ekstremitas yang lebih penting lah gitu, soalnya dia yang membuat kita bergerak kan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, lanjut ke kesimpulan. Setelah kita mengetahui tadi ya secara menyeluruh anatomi permukaan, kita tuh udah mengetahui kan kalau misalnya tubuh kita tuh sekompleks apa, padahal kita cuma baru ngelihat anatomi permukaannya doang, cuma yang bisa dilihat dari luar, belum yang kita secara mikroskopik gitu. Jadi manusia itu diibaratkan sebagai robot tingkat nano yang dirancang dengan sangat cermat oleh Tuhan. Setiap aspek dari tubuh kita, mulai dari struktur seluler hingga organ-organ kompleks, menunjukkan detail yang luar biasa dan fungsi yang terintegrasi dengan sempurna seperti robot yang diprogram untuk menjalankan berbagai tugas. Kita dilengkapi dengan kemampuan berpikir, merasakan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Proses biologis yang terjadi dalam tubuh ini mencerminkan bahwa kita adalah karya yang sangat terencana, terorganisir, dan belum dapat ditandingi oleh teknologi manapun saat ini. Hal ini
menunjukkan kebijaksanaan dan keahlian Sang Pencipta yang luar biasa. Dan dengan menyadari keajaiban ini, kita diingatkan untuk bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan, untuk memanfaatkan potensi kita sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. Jadi karena kita sudah diciptakan sedemikian rupa, seperfect ini, kenapa tidak gitu kita menjalankan kehidupan dan memanfaatkan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi memang kita tuh harus memanfaatkan potensi kita sebaik-baiknya ya dalam menjalani kehidupan, dan berusaha untuk lebih baik setiap harinya gitu. Baik, sekian, terima kasih penjelasan saya tentang anatomi permukaan ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa aja langsung komen. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.